Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sinta Prima Filiastia, NIM 18030360, kelas D mahasiswa semester 6, program studi sosiologi Fakultas Politik Universitas Nisa Cendana Kupang. Oke, dalam video kali ini saya akan membuat video parodi singkat mata kuliah metode penelitian kualitatif tentang merencanakan dan merancang metode penelitian sosial kualitatif. Metode penelitian sosial merupakan subjek yang sangat luas. Pembahasan mengenai subjek ini diwakili dengan memberikan gambaran mengenai penelitian sosial. Kemudian sedikit mengulang mengenai logika berpikir ilmiah menjadi baik sebagai dasar pemahaman metode-metode dalam riset sosial. Logika berpikir ilmiah diaplikasikan dalam diskusi mengenai problem sosial. Dalam artian sederhana, penelitian adalah cara untuk melakukan penemuan jawaban atas semua sebuah pertanyaan. Penelitian sosial adalah cara satu tipe penelitian yang dikerjakan oleh para sosiolog, ilmuwan sosial, dan lain-lain untuk mencari jawaban mengenai dunia sosial. Penelitian sosial pada dasarnya adalah aktivitas mencari, mengelola, dan menemukan pengetahuan dari pengamatan aturan-aturan tertentu dan dapat ditanggungjawabkan secara ilmiah. Hal ini tentu berbeda dengan cara wawancara seorang wartawan dengan selebriti atau tokoh politik. Penelitian sosial mensyaratkan keteraturan, kecermatan, handal, dan sahih. Syarat ini diwujudkan dengan harus adanya sebuah metode tertentu dalam melakukan penelitian sosial. Karena fakta-fakta sosial tidak tergeletak dan sudah siap dipakai begitu saja, tinggal menunggu untuk diambil, tapi fakta-fakta sosial itu harus dibuka dari kenyataan yang sepintas tampak, harus diamati harus diukur dengan tepat, dan harus diamati pada suatu fakta yang dapat dikaitkan dengan fakta-fakta lain yang relevan. Metode penelitian sosial selalu mengalami perubahan. Pada awalnya, metode penelitian dilakukan dengan pendekatan positivistik atau empiris. Pendekatan ini mengasumsikan bahwa suatu gejala hanya boleh dinilai betul-betul, bukan benar. Pandangan dunia positivis adalah yang pertama objektif atau bebas nilai, kedua fenomenalisme atau semesta yang teramat, ketiga reduksionisme atau semesta direduksi menjadi fakta yang dapat diamati, dan yang terakhir naturalisme, semesta adalah objek mekanis. Namun karena karakternya, pendekatan positivis membuat penelitian hanya menghasilkan fakta-fakta empiris yang otomatis mereduksi kekayaan pengalaman manusia. Penelitian sosial bertujuan untuk mengungkap dan memahami realitas sosial. Dalam hal ini, peran metode penelitian sosial bukan sebagai objek atau ideologi yang ditentukan pada awal penelitian, melainkan sebagai alat atau cara untuk melakukan penelitian. Hal ini berarti metode penelitian selalu mengikuti objek atau ide penelitian, bukan sebaliknya. Metode yang pertama yaitu metode kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah penelitian ilmiah yang sistematis terhadap bagian-bagian dan fenomena serta kausalitas hubungan-hubungannya. Tujuan penelitian kuantitatif adalah mengembangkan dan menggunakan model-model matematis, teori-teori dan atau hipotetis yang berkaitan dengan fenomena alam. Proses pengukuran adalah bagian yang sentral dalam penelitian kuantitatif karena hal ini memberikan hubungan yang fundamental antara pengamatan empiris dan ekspresi matematis dari hubungan-hubungan kuantitatif. Penelitian kuantitatif bekerja dari paradigma positivist, merancang proyek penelitian survei dengan kuesioner sebagai metode pengumpulan data. Kuesioner bisa menjadi admin disebarkan secara online sehingga siswa yang dijamin
anonimitasnya merasa nyaman menanggapi pernyataan tentang pokok bahasaan sensitif, termasuk minum di bawah umur, pernyataan yang telah ditentukan sebelumnya dengan kemungkinan jawaban terbatas seperti mulai dari sangat setuju sampai sangat tidak setuju. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis, proses dan makna atau perspektif subjek lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Selain itu, landasan teori ini juga bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian. Terdapat antara peran landasan teori dan penelitian kuantitatif dengan penelitian kualitatif. 3. Riset berbasis seni. Karya seni tercipta melalui perumusan bentuk-bentuk seni dalam proses penciptaan yang institusi, nalar, dan kognisi setiap pencipta dalam proses penciptaan memiliki kecenderungan untuk mengembangkan penalarannya secara spesifik dan mandiri sehingga memiliki kecenderungan yang unik. Dengan demikian, penciptaan karya seni dilandasi oleh kerangka pemikiran dan kerangka sebagai unsur keilmuan dalam metodologi penciptaan seni rupa setara dengan pemilihan ilmiah. Penciptaan seni sebagai kegiatan ilmiah bertujuan untuk mengubah, menciptakan, merancang, dan menyajikan karya seni secara kreatif dengan harapan karya yang dihasilkan mampu menawarkan kebauran dan inovasi. Dalam hal penciptaan, seniman melalui suatu kegiatan yang disebut proses kreatif dengan tahapan penemuan ide, elaborasi, dan visualisasi. Proses penciptaan sebuah karya seni rupa dengan ketiga tahapan tersebut tentunya dilakukan dengan penalaran yang sistematis dengan menggunakan metodologi tertentu untuk mendeskripsikan penelitian artistik. Yang keempat, riset partisipatif berbasis komunitas. Riset partisipatif berbasis komunitas merupakan pendekatan yang diterapkan dalam penelitian yang melibatkan cara kerja kolaboratif yang memungkinkan untuk berpartisipasi lebih aktif penuh penelitian atau dari konsepsi desain, perilaku, analisis, interpretasi, kesimpulan, dan komunikasi hasil, dengan tujuan mempengaruhi perubahan kehidupan masyarakat, sistem, program, atau kebijakan. Peneliti dan masyarakat mitra bergabung untuk mengembangkan model dan pendekatan